Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiflatul Soleha dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Ila Lailatul Mahmudah, 2 Dewi Royana, 3 Audia Rahmayanti, dan yang keempat saya sendiri. Kelompok 7 akan menjelaskan tentang kalimat berdasarkan predikat yang membentuknya. Pemateri pertama disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri kedua Dewi Royana, pemateri ketiga Ila Lailatul Mahmudah, yang keempat Audia Rahmayanti. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama itu sistematika kalimat verba. Pengertian kalimat verba. Kalimat verba merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Kalimat verba dibagi menjadi 3, yaitu kalimat verba intransitif, kalimat verba transitif, kalimat verba semi-transitif. Contohnya yaitu Budi tidur di kelas. Budi sendiri ini menjadi subjek dan tidur ini menjadi predikat. Di kelas ini menjadi keterangan, yaitu keterangan tempat. Poin yang kedua, macam-macam kalimat verba. Yang pertama, kalimat verba transitif. Kalimat verba transitif adalah kalimat yang membutuhkan kalimat verba yang membutuhkan objek, serta kalimat kerja transitif dapat diubah menjadi bentuk pasif yang berbeda dengan kata kerja intransitif yang tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat verba transitif terdiri dari verba atau kata kerja yang berimbuhan. Yang pertama, berimbuhan me atau berafiks me. Contohnya membawa, menolong, dan membahas. Yang pertama, ibu membawa roti. Yang kedua, ibu menolong adik. Yang ketiga, Pak Guru membahas kata kerja transitif. Yang kedua, berafiks memper. Contohnya, Bupati akan memperbesar taman kota, itu berafiks memper. Yang ketiga, berafiks memperkan. Contohnya, Roni sedang mempersoalkan masalah kecil. Yang keempat, berafiks i, terakhir i. Contohnya, pemerintah mengurangi pasokan BBM bersubsidi. Di sini kata mengurangi ya, kata mengurangi. Yang kelima, berafiks memper i. Contohnya, ayah memperbaiki. Di sini ada berimbuhan memper dan i, memperbaiki, atau pemerintah akan memperbaharui kurikulum pendidikan, memperbaharui. Yang keenam, berafiks kan. Contohnya, Joni menyelesaikan permasalahan dengan baik. Menyelesaikan ya, jadi berawal dari kata menyelesaikan. Yang kedua, yang kedua, verba intransitif. Verba intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan atau menghindari dari objek. Bentuk yang mengandung kata verba intransitif tidak bisa dipasifkan. Dalam bahasa Indonesia, verba intransitif sendiri memiliki berimbuhan. Dalam bahasa Indonesia, verba intransitif yaitu berimbuhan satu berupa verba dasar. Contohnya tenggelam. Ini merupakan kata tenggelam ini merupakan verba dasar ya. Contohnya kapal itu tenggelam. Yang kedua, berafiks ber. Contohnya Ani berpakaian rapi. Dari awal dari katanya pakaian gitu. Berpakaian ditambah ber jadi berpakaian. Yang ketiga, berafiks ber dan kan. Contohnya berdasarkan, awal dari dasarkan
beribuhan ber dan akhir kan. Yang keempat, berafiks ter. Contohnya, Rina sedang tersenyum. Kalimat pertamanya yaitu ter. Kalimat imbuhannya yaitu ter. Kalimat asalnya senyum, jadi tersenyum. Yang kelima, berafiks ke an. Contohnya, saya kelaparan gitu. Lapar, terakhirnya an, berawalan dengan kelaparan. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjut oleh saudari Dewi Royana. Saya Dewi Royana yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu kalimat verbal semitransitif, yaitu kalimat tunggal yang predikatnya dari semitransitif. Misalnya, yang pertama, Alimuddin kehilangan uang miliaran kemarin. Yang kedua, rumah Pak Desa kemasukan pencuri. Yang ketiga, Ibu Aminah kedatangan tamu dari Jakarta. Materi selanjutnya yaitu pengertian kalimat imperatif. Kalimat imperatif disebut juga dengan kalimat perintah atau permintaan. Biasanya ditandai dengan tanda seru. Nah, kalimat permintaan adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi biasanya. Kalimat imperatif adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi yang berupa tindakan. Kalimat imperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, intonasinya ditandai dengan nada rendah di akhir kalimat. Yang kedua, pemakaian partikel penegas, penghalus dan kata tugas, ajakan, harapan, permintaan, dan larangan. Yang ketiga, susunan inversi sehingga menjadi tidak selalu terungkap predikat, subjek jika diperlukan. Yang keempat, pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Kalimat imperatif dapat diperinci menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu perintah atau suruhan biasa. Contohnya, masuk, tolong anak-anak. Yang kedua yaitu perintah halus. Tolong kirimkan kontrak ini. Contoh selanjutnya, tolong kontrak ini dikirimkan segera. Yang ketiga yaitu permohonan dan permintaan. Contohnya, mohon surat ini untuk ditandatangani. Contoh lainnya, minta perhatian saudara-saudara. Yang keempat yaitu ajakan dan harapan. Contohnya, ayo cepat. Contoh lainnya, marilah kita bersatu. Yang kelima yaitu larangan atau perintah negatif. Contohnya, jangan berangkat hari ini. Contoh lainnya, janganlah membaca di tempat gelap. Yang keenam yaitu pembiaran. Contohnya, biarlah saya pergi dulu. Kau tinggal di sini saja. Contoh lainnya, biarlah saya yang menggoreng ikan ini. Materi selanjutnya yaitu sistematika kalimat nominal. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Misalnya, kakaknya rajin, adiknya manis, orang tuanya kaya, ibunya guru. Arti lain dari nominal adalah rangkaian angka yang menunjukkan jumlah tertentu. Kemudian ada pula arti nominal sebagai kualifikasi atau nominasi. Macam-macam kalimat nominal berdasarkan predikatnya, yaitu yang pertama kalimat nominal ekuatif, yaitu kalimat nominal yang predikatnya kata benda. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilah Lailatul Mahmuda. Materi ketiga, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dewi Royana, yaitu contoh yang pertama adalah dia guru bahasa, dan contoh yang kedua yaitu ayahnya seorang guru. Kemudian
Pada bagian B, kalimat nominal statif. Kalimat nominal statif adalah kalimat nominal yang predikatnya adalah kata sifat. Contoh, yang pertama yaitu adik marah, dan yang kedua adalah parasnya indah sekali. Predikat kalimat nominal dapat pula berupa kata bilangan. Contoh, gajinya Rp20.000. Gajinya sebagai subjek dan Rp20.000 adalah sebagai predikat atau kata bilangan. Kemudian yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat pada kalimat nominal yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Namun, kalimat ini harus terdapat syarat. Yang pertama yaitu subjek, berisi kata benda seperti orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian predikat, berisi bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Serta bisa ditambahkan objek, seperti buku, jam, pensil, dan lain-lain. Kemudian kata keterangan tempat, seperti di sekolah, di musola, di lapangan, dan lain-lain. Contohnya, yang pertama yaitu ibu saya adalah seorang guru, subjek plus predikat atau kata keterangan. Kemudian contoh yang kedua adalah rumah itu besar sekali, dan contoh yang ketiga yaitu HP kamu bagus sekali. Kemudian ciri-ciri nomina. Dari segi sintaksisnya, nomina memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu dalam kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap. Contoh, ayah sedang mencari kunci Inggris. Pada kalimat tersebut, kata kunci Inggris yang menduduki fungsi objek adalah kata benda. Kemudian ciri yang kedua yaitu nomina hanya dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contoh, ayah saya bukan seorang guru. Kemudian ciri yang ketiga yaitu nomina biasanya dapat diikuti oleh kata sifat, baik secara langsung maupun dengan perantara yang. Kata yang. Contoh, seperti kata buku, bisa digabung dengan adjektiva. Buku tebal. Dapat disisipi pula dengan kata yang menjadi buku yang tebal. Kemudian contoh yang terakhir yaitu nomina dapat mengalami proses lain seperti proses reduplikasi ataupun proses pemajemukan dengan kata lain. Contoh reduplikasi, buku-buku, mobil-mobilan, orang-orangan, dan kekanak-kanakan atau yang lainnya juga bisa. Kemudian kata majemuk, misalnya bawah tanah, peran, serta tumpang tindih. Sekian penjelasan dari saya, nanti ada penjelasan selanjutnya dari Saudari Aulia Ramayanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramayanti sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang jenis-jenis nomina. Jenis yang pertama adalah nomina konkret. Nomina konkret adalah nomina yang menunjukkan benda berwujud atau benda-benda yang bentuknya dapat dideskripsikan oleh panca indera. Misalnya meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nomina khusus. Nomina khusus adalah nomina tentang nama tertentu. Cirinya dari nomina ini adalah diawali dengan huruf kapital, seperti nama orang, nama negara, nama tempat, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nomina umum, yaitu kata benda yang sangat umum, seperti desa, pelajar, murid, sepak bola, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah nomina kolektif. Nomina kolektif adalah nomina yang mengandung arti dari kumpulan koleksi atau jumlah yang majemuk. Misalnya, sekelompok manusia, hadirin, majelis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah nomina abstrak. Nomina abstrak adalah nomina yang tidak dapat dideskripsikan dengan panca indera. Misalnya itu kemerdekaan, kebahagiaan, kesedihan, kebebasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada nomina penjumlahan.
Nomina ini dibagi menjadi dua, yaitu nomina terhitung dan nomina tak terhitung. Nomina tak terhitung misalnya itu gula, pasir, air, dan lain sebagainya. Kemudian nomina yang terhitung adalah meja, pensil, apel, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam kalimat nominal berdasarkan predikatnya. Yang pertama ada kalimat nominal ekuatif atau kalimat ekuatif, yaitu kalimat nominal yang predikatnya berupa kata benda. Contoh kalimatnya, yang pertama, dia guru bahasa. Yang kedua, ayahnya seorang guru. Yang ketiga, beliau dosen pembimbing saya. Yang keempat, orang itu paman saya. Kemudian kalimat yang kedua ada kalimat nominal statif atau kalimat statif adalah kalimat nominal yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, adik marah. Yang kedua, parasnya indah sekali. Kata sifat di sana di dalam dua kalimat tersebut ada marah dan kata indah. Kemudian ada predikat kalimat nominal dapat berupa pula kata bilangan. Contoh kalimatnya adalah gajinya Rp20.000. Gajinya merupakan subjek dan Rp20.000 merupakan predikat yang berupa kata bilangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata benda berdasarkan bentuknya. Kata benda dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kata benda dasar. Kata benda dasar adalah kata benda yang hanya terdiri atas satu morfem. Contohnya gelas, air, meja, kardus, kami, kakak, motor, koran, Palembang, ember, rumah, gunung, November, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata benda turunan yang terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah kata benda berimbuhan. Contohnya kementerian, pelabuhan, kemasan, perusahaan. Jenis kata benda yang kedua ada kata benda bereduplikasi. Contohnya rumah-rumah, dedaunan, bocah-bocah, pepohonan, buku-buku, mobil-mobilan, lauk pauk, sayur-mayur, padi-padian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kata benda yang berasal dari berbagai kelas kata karena proses. Yang pertama, deverbalisasi. Contohnya pengembangan, pendidikan, ketertarikan, keterbukaan, dan lain sebagainya. Yang kedua karena proses deadjektivalisasi. Contohnya petinggi, keseriusan, kematangan, perusakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga karena proses denumeralisasi, contohnya keseluruhan, kesatuan, persatuan, dan lain sebagainya. Yang keempat karena proses deadverbalisasi, contoh katanya yaitu kekurangan, kelebihan, keterlaluan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kata benda yang mengalami proses pemajemukan, contohnya ganti rugi, tata tertib, uang muka, tata kota, maha guru, anak cucu, lalu lintas, sepak bola, unjuk rasa, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.